itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk pengembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ya, luar biasa nih Pak Hadis nih. Jadi saya salah satu yang saya garis bawah itu tadi pariwisata berbasis masyarakat, berarti community based tourism Pak, itu luar biasa sekali Pak. Memang sekarang harus seperti itu gitu. Jadi masyarakat tuh harus terlibat, harus menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri gitu ya. Bukan cuma jadi penonton nih Pak. Karena banyak kejadian seperti itu cuma nonton doang jadi gitu loh. Tapi ini melibatkan itu luar biasa sekali Bang. Itu yang biasanya justru sustainable-nya terjaga sih Pak. Oke. Ini kan sudah ada momentumnya nih Pak. Udah ada momentumnya Pak Kadis dengan Varese Garden ini udah memulai gitu ya. Nah, tentunya kan harus dijaga momentum ini. Nah, saya sedikit coba bertanya nih, karena nanti pasti kaitannya salah satu yang paling gampang ya mengikuti kegiatan-kegiatan kontestasi seperti Api World ini sendiri. Nah, untuk Api World 2026 sendiri ada ini nggak Pak? Ada usulan yang nominasi dimasukin nggak Pak? Gitu loh. Atau ada rencananya? Gitu. Silakan Pak. Baik Bang Heru, jadi rencana kami ke depan untuk 2026, jadi ajang Api nanti 2026, Allah siapkan nih jagoan kami ini, ada dua nih. Jagoan utama yang kami siapkan, mungkin contohnya akan mampu bersaing di tingkat nasional. Yang pertama itu, tadi sebenarnya saya sebutkan tadi itu ya, jadi kita punya kategori surga tersembunyi nih. Kami menominasikan Danau Depati 4, nah tadi saya sudah bilang, di Desa Mas. Nah, di Danau Depati 4 ini ada yang di Desa Rantau Kermas, Jagat. Ini adalah permata di ketinggian 1.200 mdpl, tepat di jantung Taman Nasional Rinjani dan di adalah definisi surga tersembunyi ini ya, surga tersembunyi yang sesungguhnya. Jadi lokasinya itu sangat menantang, jadi cukup menantang, butuh trekking melintasi hutan yang asri dan akan terbayar lunas dengan air yang jernih. Tadi saya bilang airnya jernih. Maaf, kami mungkin dampak dari apa ya, aktivitas pertama ilegal, di air jadi keruh. Nah, airnya jernih nih dengan ketenangan yang luar biasa. Jadi danau ini pun sangat akan nilai sejarah dan adat karena dijaga oleh 4 Depati, Depati Payung, Gentorojo, Hyang Dito, dan Depati Puncak. Jadi memang budaya dan tradisi di Rantau Kermas itu sampai hari ini masih terjaga dengan kuat. Jadi untuk kategori kedua itu kami sudah menyiapkan promosi wisata digital ya, promosi wisata digital. Kami menominasikan Rizal Drone Jambi, ini sudah terkenal di TikTok ya, di berbagai media sosial. Jadi Rizal Drone Jambi kami melihat peran digitalisasi saat ini memang sangat besar. Jadi karya-karya Rizal Drone ini berhasil memvisualisasikan keindahan Merangin Bang, termasuk kemegahan Danau Depati 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dari sudut pandang udara yang luar biasa, sehingga mampu menarik minat wisatawan Nusantara hingga mancanegara untuk datang ke Danau Depati 4. Jadi mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Merangin dan Jambi, semoga di tahun 2026 nanti, baik Danau Depati 4 maupun promosi digital kita bisa membawa pulang penghargaan. Seperti para pastikan bahwa Merangin tidak hanya kayak akan alam yang mahal, ya, tapi juga efektif, tapi memiliki sumber daya yang kreatif dalam mempromosikan daerahnya, Pak. Ya, luar biasa Pak Haris. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan Pak terkait dengan itu. Satu, surga tersembunyi tadi, kategori surga tersembunyi. Saya cuma kasih ini aja, info sedikit. Itu kalau di Piala Champions itu grup neraka itu Pak. Itu persaingannya paling gila itu Pak. Semuanya mau juara di situ gitu loh. Masuknya aja susah jadi nominasi di situ ya. Karena kan ada komite seleksi kami yang menseleksi layak apa enggak jadi ininya. Nah, sudah masuk itu bersaing sama daerah lain yang masuk kategori itu luar biasa Pak. Waduh. Itu hancur-hancuran lah pokoknya Pak, itu perjuangan gitu. Itu luar biasa surga tersembunyi. Memang paling diminati lah sama para pesertanya gitu ya. Oke, terus tadi tapi saya lihat nominasi yang mau sampaikan tuh luar biasa potensinya Pak, karena ada storytellingnya tuh dijaga oleh Depati 4 itu seperti itu. Nah itu
Itu kalau saya mengutip dari Pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata, itu rohnya loh Pak. Itu rohnya, budaya, cerita, storytelling itu rohnya dari pariwisata sendiri. Danau bisa sama, tempat lain juga ada danau, tapi ceritanya pasti berbeda. Jadi ceritanya itulah, storytelling itu jadi rohnya dari pariwisata itu sendiri gitu loh. Kalau di sana danaunya karena apa, di sini ada apa, seperti itu yang membedakan lah. Seperti itu. Nah, terus tadi Pak Kadis juga menggarisbawahi tentang digitalisasi. Itu luar biasa Pak. Kembali saya ngutip lagi yang dikatakan Pak Arif Yahya, Menteri Pariwisata sebelumnya, itu. Jadi memang Pak Arif Yahya sampaikan semakin digital semakin mendunia. Karena hilang batas-batasnya itu, karena digitalisasi itu hilang. Jadi begitu kita naikin postingan di sini, itu yang di Brasil, di Amerika, di mana-mana tuh udah bisa lihat langsung itu loh. Gitu. Itu betul sekali Pak. Itu promosi yang sangat efektif digitalisasi itu. Oke. Saya kembali ke Mas Dodi ini. Ini mungkin sudah hampir berakhir ini kita. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir aja. Kalau Mas Dodi mau sambil lagi kasih preview biar audiens bisa ngeliat juga pemandangan sana boleh. Tapi yang mau jadi saya tanyakan lagi nih, dari kacamata pelaku pariwisata, apa nih pandangan dan harapan untuk pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Merangin di masa mendatang? Mumpung ada Pak Kadisnya nih, jadi mungkin bisa ambil curhat, curcol lah gitu. Itu yang ditunggu sebenarnya. Silakan. Yang pertama yang kita harus persiapkan adalah sumber daya manusianya atau SDM-nya. Karena kita tahu bahwa apabila SDA-nya mendukung, kalau SDM-nya nggak mendukung, maka percuma saja kita mengembangkan destinasi. Tentu dalam hal SDM ini tentu peran dinas itu sangat penting sekali dalam peningkatan. Mungkin nanti kalau kami pengolah hanya mungkin nanti belajar banyak di media-media. Tapi kan terkait dengan sertifikat kita itu kompeten atau tidak, nanti kan yang mengeluarkan nanti melalui daripada dinas. Nah, mungkin nanti yang mengeluarkan kan sertifikat kan BNSP, apa namanya? BNSP. BNSP. Tentu dalam hal ini difasilitasi oleh dinas. Tentu kalau kami secara pribadi mungkin untuk mengakses itu enggak susah juga terkait dengan kompeten atau tidaknya pengelola daripada wisata destinasi tersebut. Terus yang kedua, ke depan juga harapan kami dari penggiat wisata lah khususnya. Saya kebetulan tidak hanya megang Parenza juga gitu ya, tapi ada juga kemarin itu yang kita berbicara terkait dengan hutan adat di Patika Raja Yotuo yang itu dapat juara 3 nasional waktu itu, kategori ekowisata. Saya juga waktu itu mengelola itu. Dan juga sekarang ini kan kalau memang diizinkan dan nanti juga kita masuk di Danau DP 4. Jadi saya ini kayaknya campur sari lah gitu judulnya. Kalau ibarat lagu itu campur sari, tapi dalam arti batin saya itu memanggil gitu nah. Rugi kalau kita potensi kita punya, kita tidak bisa mempromosikan dengan baik. Nah, dan juga nanti mungkin dari dinas itu kan ada juga terkait dengan tempat promosi. Kita tahu bahwa tempat promosi ini tidak hanya offline tapi juga online gitu. Nah, offline mungkin nanti orang dinas membuat banner, naroknya di bendara kan nanti ataukah di tempat restoran. Terus kalau offline ini kan kita berbicara masa banyak gitu. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok dan sebagainya macamnya. Mungkin ada juga website dan segala macam. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan ke depan. Terus juga kita berbicara dengan terkait dengan legalitas dalam segala gitu. Tadi kan Bang Suarman juga sudah awal juga sudah ngomong terkait dengan legalitas. Nah, di situ juga peran pemerintah itu sangat penting sekali gitu. Nah, mungkin tidak semua pengelola objek ini ngerti dengan atau melek dengan yang namanya legalitas gitu. Nah, kita tahu bahwa hak paten dari sebuah objek itu kan perlu sekali kita patenkan. Kenapa? Karena nanti terkait dengan nama, kalau kita namanya sudah terkenal, sudah booming, tapi hak paten yang tidak ada, tetaunya diambil oleh orang. Tetaunya kita kena royalti. Nah, ini jangan sampai kita terjadi yang ada di Kabupaten Merangin ke depan. Nah, ini perlu kita potensi wisata, ini perlu kita patenkan ke depan. Tidak hanya yang dikelola oleh pemerintah, tapi yang dikelola oleh swasta juga perlu. Nah, terus juga berikutnya, peran pemerintah ini dalam arti
terkait dengan akses. Nah, akses tentu dalam hal ini kami dari pengelola juga perlu mengingatkan bahwa tanpa akses yang layak, tentu sebuah destinasi ini susah atau sulit untuk diakses oleh wisatawan. Jadi harapannya ke depan tentu berkaitan dengan mungkin nanti istilahnya libur lebaran, tentu dalam hal ini bisa lah istilahnya bupati atau kepala dinas menyurati terkait mungkin kalau ada pekerjaan yang memang berjalan di waktu kita liburan. Mungkin untuk sementara dihentikan atau di stop dulu untuk mereka untuk melintas berkaitan dengan mobil. Nah kita tahu bahwa kalau dari Bangkok ke Jangkat itu belokannya luar biasa sekali gitu. Nah itu bisa kita pusing 7 keliling gitu. Nah. Karena belokannya luar biasa gitu. Nah ini mungkin nanti juga bisa lah diinstruksikan kepada pihak pekerja di lapangan untuk menghentikan sementara waktu pekerjaan mereka dalam arti mobil yang mobil yang kapasitasnya tonasenya besar. Oke, itu Bang Ira. Mas Dodi gitu ya. Oke. Saya coba sedikit tanggapi dulu nih dari Mas Dodi. Yang pertama memang benar itu untuk pendaftaran merek paten itu sangat perlu sekali. Itu kalau kami sejak 2020 kami sudah sering memberikan panggung untuk Kemenkum untuk menyampaikan itu. Jadi sejak 2020 itu ada sesi pemberian hak kekayaan intelektual pada saat acara Malam Api. Cuman yang kemarin aja kami berhenti karena kebetulan kami belum sempat bisa berdiskusi lebih lanjut. Tapi sampai 2020 sampai 2023 kemarin yang di Ambon itu ada sesinya pemberian hak kekayaan intelektual dari DJKI Kemenkum kepada produk-produk pariwisata. Jadi kalau kami bilangnya kepastian hukum untuk produk-produk pariwisata itu sangat penting sekali untuk menghindari adanya hal-hal seperti itulah diakui oleh orang lain ya. Nah oke. Berikutnya nih tadi Mas Dodi sampaikan juga banyak sekali request-nya lah, saya bilang request-nya kepada Pemda gitu ya. Nah sekarang saya juga harus bertanya nih, dengan tarif yang tadi 20.000 untuk pengunjung gitu ya, ada nggak retribusinya untuk Pemda? Gitu loh. Nah, jadi harus ada berbagi juga Mas. Jadi dalam artian gini, kalau saya selalu sampaikan seperti itu sama teman-teman pengelola ya, karena gini, kamu kasih 1.000, 2.000 itu nggak apa-apa. Kasih sebagai PAD itu sudah sangat senang itu. Karena itu mereka sudah menyumbang PAD untuk Pemda. Tapi nanti setelah itu jadi alasannya Pak Kadis untuk kembalikan dalam bentuk pelatihan, bantuan promosi dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali Mas. Nggak apa-apa kasih sisihkan 1.000 per kepala aja. Nggak gede itu, paling nanti dapatnya berapa juta lah setahun itu palingnya. Mungkin bisa sampai puluhan juta gitu. Tapi nanti yang dikembalikan oleh Pemda, dia punya alasan tuh, Dinas Pariwisata karena dia sudah kasih PAD Pak, kita harus kembalikan dalam bentuk pelatihan, promosi, dan lain-lain sebagainya. Gitu, jadi harus ada timbal balik ya Mas. Jadi hitungannya itu Rp1.000 itu hanya pemancing kalau saya bilang itu. Nah, saya sudah nyumbang PAD, karena saya sudah nyumbang PAD, saya minta dong dikembalikan dalam bentuk ya pelatihan dan lain sebagainya. Jadi ada supportingnya. Dan Pak Kadis jadi punya alasan juga untuk menyerahkannya. Jadi kalau ditanya kenapa kamu kasih sama Franz karena dia sudah nyumbang PAD Pak, gitu loh, gitu. Jadi kasih alasan supaya justru Pak Kadis bisa ngeles nih. Pada saat Pak Dodi minta lagi, Pak saya kan nyumbang PAD Pak, ayo dong gantian. Saya minta dibantu juga. Seperti itu satu ya, gitu. Itu mungkin silakan dicatat ya, Mas. Terus terkait dengan promosi itu iya benar, memang itu penting banget Mas Dodi ya. Kalau kami Api World dan dengan semua channel-channel kami yang punya gitu ya, yang followersnya udah seluruh Indonesia gitu ya, gangguin aja Mas, gangguin aja di attention apa segala macam gitu loh, karena admin kami juga tidak selalu bisa monitor mana yang harus tidak kita angkat gitu ya. Jadi gangguin aja gitu loh, di DM atau apa untuk akun-akun kami pasti sih siap deh selama materinya itu cukup baik untuk ditampilkan, pasti akan kami bantu, pasti akan kami repost atau restore seperti itu. Nah, terus terakhir Mas Dodi juga bicara tentang sertifikat. Nah, kadang-kadang sertifikat itu agak tricky juga, apalagi bicara BNSP, karena BNSP itu harus mendatangkan langsung ininya untuk pengujinya BNSP-nya sendiri gitu, dan itu mungkin agak lebih
lebih ribet lah ininya gitu ya. Tapi kami pernah bantu Pak Kadis, saya bilang kami pernah bantu beberapa daerah lain gitu ya. Menurut kami gini, sebenarnya Dinas Pariwisata itu sebagai salah satu institusi yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat sesuai dengan bidangnya, gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Makanya kami pernah, contohnya kami dengan Fakfak. Fakfak waktu itu mengundang kami untuk memberikan pelatihan tentang konten kreator, gitu loh, konten kreator. Nah, pada saat kami diundang, kami bilang, Pak, keluarin sertifikatnya ya untuk para pesertanya gitu loh. Atas namanya Dinas Pariwisata, tapi ada catatan di bawahnya didukung oleh kami. Jadi kalau secara kompetensi di backup dengan keahlian dari kami, gitu ya. Tapi secara legalitasnya itu Dinas Pariwisata yang punya. Jadi tantangan Pak Kadis yang muncul. Dinas Pariwisata mengeluarkan sertifikat untuk ini bahwa mereka sudah lolos pelatihan ini. Siapa yang melatih? Ah, itu kompetensinya ada di kami sebagai apa ya, yang biasa bermain di digital lah seperti itu, gitu. Jadi tidak diragukan lagi. Mungkin orang kadang lihat kan, wah, yang luar Dinas Pariwisata punya keahlian nggak di situ gitu loh. Kan orang kadang bertanya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau didukung oleh kami, ada catatan gitu, oh ya udah, nggak apa-apa. Yang latih dari sana kok. Nah, itu lebih memudahkan kami, dan kami open saja untuk hal-hal tersebut gitu loh. Jadi ini sudah dilakukan dengan beberapa daerah lagi. Itu jauh lebih mudah, dan enaknya lagi sekali pelatihan tuh bisa 50 berapa terserah. Tapi pasti keluar. Yang bagusnya, begitu mereka punya sertifikat dari Dinas Pariwisata itu, bahwa mereka sudah punya legalitas, saya sudah ikut pelatihan ini, itu bisa jadi sertifikat itu sudah bisa diakui paling tidak di Kabupaten Merangin. Syukur-syukur kalau di kabupaten tetangga juga bisa diakui. Mereka bisa diminta jadi sebagai narasumber juga untuk hal yang sama, karena mereka sudah punya sertifikasinya. Seperti itu gitu. Jadi ini sumber ini juga mereka baru lagi buat mereka. Itu sih yang mau saya sampaikan lagi. Oke. Mas Dodi, saya kembali ke Mas Dodi ini. Ada statement penutup nggak terkait ini, terkait dengan kegiatan kita ini hari ini? Silakan Mas. Ya, terkait dengan statement penutup, kalau ada sumur di ladang. Oke, pantun ya langsung ya. Saya nggak tahu nih ujungnya apa. Kalau ada tempat wisata yang terpandang, kenapa harus kita memberikan itu keluar daerah kita? Dalam arti, bagaimana kita menarik minat wisatawan untuk datang ke kita, bagaimana kita istilahnya datang wisatawan itu, bagaimana kita mengedukasi mereka untuk datang, terus juga bagaimana mereka bisa mempromosikan, karena promosi ini kan tidak hanya berbatas gitu ya, bisa melalui orang kunjungan, bisa melalui nanti media sosial kita. Nah, jadi promosi itu bisa dikatakan sebuah terobosan dengan dunia IT. Kalau dulu kita mengenal promosi itu melalui banner, melalui billboard semacam. Kalau sekarang itu hanya modalkan satu foto, itu seluruh dunia akan tahu. Makanya bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan IT itu sebaik mungkin dalam hal yang positif. Kita gunakan HP kita untuk berguna, bagaimana kita mempromosikan wisata-wisata yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa Parenza ini tidak hanya wisata saja, tapi juga tempat beredukasi. Terus juga di sekitar kita ada juga yang tadi kita singgung, itu ada ubi madu. Itu sebagai sebenarnya sentra oleh-oleh yang dibawa oleh wisatawan yang datang dari yang berkunjung ke Jangkat untuk kembali ke daerahnya. Terus juga ada di sekitar di sini, itu ada taman stroberi, ada juga kebun jeruk. Kebun jeruk ini ada dua. Istilahnya ada jeruk madu dan juga jeruk kepro. Jadi jeruk sangkis maksudnya. Nah, ini luar biasa sekali gitu. Nah, jadi rugi rasanya kalau datang ke Parenza hanya berkunjung ke Parenza, tapi kalau kita nggak bawa oleh-oleh. Kebetulan Parenza juga menyediakan oleh-oleh untuk spesial Lebaran nanti. Nah, untuk oleh-olehnya mungkin nanti kita akan lihat di waktu Lebaran. Apa yang bisa dibawa pengunjung untuk kembali ke daerah asalnya, gitu. Siap, oke, Mas Dodi. Kalau ada pantun nanti ya dibacakan terakhir ya. Mas Dodi ada pantun nggak? Nanti kita cari dulu pantunnya apa yang bagus. Oke, ya udah. Saya ke Pak Kadis dulu deh, Pak Kadis. Ada pesan-pesan khusus untuk para audiens yang menyaksikan, Pak. Jadi mungkin yang mereka juga akan berencana berkunjung ke Merangin, Pak. Silakan Pak kalau bisa pakai Pak. Bang Hero, ini
bukan bagi audien ini. Jadi pesan saya itu sederhana saja. Jadi hanya mendengar ceritanya loh. Jadi datanglah dan rasakan sendiri keajaibannya. Merangin ini bukan sekedar destinasi di peta, ya, di peta, tapi sebuah perjalanan rasa bagi Anda, pencinta petualangan. Jadi silakan uji nyali di Jerami Geopark kami. Dan bagi Anda yang mencari ketenangan, datanglah ke Jangkar. Hirup udara segarnya, petik stroberinya di Parengan dan nikmati beningnya Danau Depatimpan. Namun ada satu hal yang selalu kami titipkan pada setiap tamu. Pastilah jaga ya. Tapi jangan bijak, itu dataran bijak, hargai adat istiadat setempat, jaga kebersihan juga yang penting. Jangan tinggal apapun kecuali adalah nafas bagi ekonomi. Skop yang Anda minum, setiap helai batik yang Anda beli adalah dukungan penyerta bagi kesejahteraan masyarakat Merangin. Jika itu kedatangan Anda, jantungnya Jambi, tempat di mana alam, budaya, dan kreativitas bertemu dalam satu harmoni. Sampai jumpa. Siap, siap Pak Kadis. Jadi ini kalau saya bilang nih, Merangin ini seperti Pak Kadis bukan cuma paket lengkap ini. Kebetulan juga nih, makanya sayang banget kalau tidak dimanfaatkan oleh para pelaku pariwisata di Merangin ini gitu ya. Ini Kadisnya juga paket lengkap nih, karena hampir semuanya dikuasai nih, saya lihat gitu. Dari tadi yang diceritain itu, udah lengkap sekali menurut saya gitu. Sayang banget kalau objek wisata atau pelaku wisata di Merangin tidak manfaatkan, mumpung Kadisnya ini paket lengkap nih, saya bilang itu. Hampir semuanya sudah dikuasai oleh Pak Kadis ini. Oke, Pak Kadis, ada pantun nggak yang mau dibacakan, Pak? Sambil nutup ini kita. Fantasi kamu. 1, 2, 3, 4. Ada, Pak? Pantunnya, Pak? Ada. Oke. Tunggu, Pak ya. Biasanya kami kalau pantun gitu, dibacakan bait pertama, kami bilang cakep. Bait kedua, kami balas mantep. Bait ketiga, asik. Terakhir baru gitu loh. Oke, Pak Kadis, silakan Pak. Mulai Pak. Mas Dodi jangan lupa. Cakep mantep asik nya. Silakan. Dodi. Tinggi bertulang Gunung Masurak. Cakep. Tempat megah dari tampak megah dari ranah alai. Mantep. Rindu di hati takkan terurai. Asik. Kemerangin kaki melantai. Luar biasa. Ada lagi Pak Kadis? Oh. Ada satu lagi ya? Oke, silakan. Oh, dua pantun. Cakep. Tiga bunga. Mantep. Janganlah ragu, janganlah merajuk. Asik. Merangin tiada duanya. Mas Dodi, mungkin ada pantunnya? Saya sudah diwakili Bang Kadis saja lah. Oh gitu ya, oke siap. Kalau gitu sekarang dari saya nih Giran ya, saya nggak boleh kalau di sana sudah pantun, nggak harus siapin pantun juga ya. Oke, jangan lupa cakep, mantep, asik kayaknya sambil nanti kita tutup ya. Terima kasih atas waktunya para audiens. Mohon maaf kami tidak sempat menjawab misalkan ada pertanyaan dari audiens karena waktunya juga ini kebetulan sekali, mungkin sudah waktunya juga untuk persiapan untuk buka nanti sebentar lagi. Oke, siap. Saya mulai pantun saya ya. Jangan lupa cakep mantap asik nya. Oke. Gunung Masurai menggapai langit. Cakep. Puncaknya tinggi, sejuk berangin. Mantap. Fareza Garden sang pintu langit. Asik. Kepingan surgawi di bumi Merangin. Luar Wah, luar biasa. Satu lagi Pak, satu lagi sampai kita tutup ya. Oke. Pagi-pagi sarapan bubur. Cakep. Tambahkan kecap dan ikan sarden. Mantap. Semarakan hari raya dengan berlibur. Asik. Bersama keluarga ke Farenza Garden. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Mas Dodi, Pak Kadis atas waktunya gitu ya. Kita akhiri sampai di sini. Saya pesan sedikit sama Mas Dodi, jangan lupa nanti videonya di send to feed dan dicek itu akun-akunnya Dispar dan akun kami ya. Siap, ya. Oke, terima kasih Pak Kadis sekali lagi. Sampai ketemu di waktu berikutnya Pak. Mudah-mudahan
kita ketemu di Klaten nanti Pak, di Ya. malam puncak Api World gitu ya, dengan Amin, nominasi amin, dari Merangin jadi juara lagi. Oke Mas Dodi, terima kasih atas waktunya. Sampai Ya, ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you.